semangat banget ya hari ini. Mudah-mudahan di rumah juga semangat. Saya Kak Ros menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu dan sudah siap untuk kita tanya-tanya. Ada Bang Fahmi. Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Fahmi ini baru tanggal 18 kemarin ya ditunjuk sebagai dari salah bulan satu April perkaranya. salah satu tim dari gugatan perceraian Andre Taulani yang sudah diajukan gugatannya dari sejak bulan April kemarin. Tapi baru masuk ya. Nanti kita mau tanya-tanya sama Bang Fahmi. Tapi sebelumnya kita mojok dulu untuk melihat apa yang lagi ramai di luar sana. Hal-hal yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita lihat dulu dari dunia maya yang trending di TikTok adalah pertandingan tinju antara El Rumi versus Jeffrey Nicole. Ini adalah rematch ya dari pertandingan 2 tahun yang lalu. Hasilnya apa? Kenapa kok rame sekali sampai jadi trending? Karena hasilnya adalah kemenangan El Rumi secara TKO alias Jeffrey Nicole dinyatakan kalah karena TKO itu adalah technical knockout. Itu adalah keputusan wasit ketika menganggap ada salah satu petinju yang dianggap tidak bisa melanjutkan pertandingan karena alasan cedera apa dan lain sebagainya ya. Hanya 38 detik saja begitu. Dan itu membuat Jeffrey Nicole kayak, "Hah? Perasaan aku belum bertanding kok sudah TKO." Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Begini sudah berada. Langsung pernyataannya Jeffrey Nicole dong, kita lihat seperti apa. Belum ada, gimana sih? Apa aku terjemahin ya? Jadi Jeffrey Nicole bilang, jadi sempat ada dia kayak memukul gitu tapi nggak kena, sehingga ada agak sedikit dislocation gini ya kayaknya bahunya. Sehingga dia ya agak lebih ke defense ya. Ada beberapa pukulan akhirnya dia nggak bisa balas dengan maksimal gitu. Dia udah ngeliatin wasit kalau nggak salah, tapi kayaknya akhirnya diputuskannya untuk TKO. Dari pihak Jeffrey pelatihnya sendiri menganggap harusnya 10 pukulan tidak berbalas. Yalah kayak lagi pernyataan tak berbalas. 10 kali baru bisa dinyatakan TKO. Kalau dari pihak Jeffrey melihatnya ini kan baru 7 kali, kenapa sudah diputuskan TKO gitu ya kan. Sehingga ada macam-macam deh itu komentar netizen. Apalagi kan ini rematch, di mana pada 2 tahun yang lalu Jeffrey Nicole juga kalah ya. Kalahnya itu 4 ronde gitu ya. Dan selisih skornya tuh tipis banget kalau nggak salah. Banyak orang yang melihat kayaknya yang pukulannya banyak masuk kok harusnya Jeffrey Nicole, tapi kenapa yang menang El? Sehingga akhirnya rematch di 2 tahun kemudian, yaitu kemarin, dan ternyata Jeffrey Nicole kalah lagi. Sempat di 2 bulan lalu Jeffrey Nicole juga kayaknya sesumbar ya. Biasa kalau petinju kan mau bertanding sesumbar dulu. Dia sesumbar, pokoknya dia nggak mau pakai head inilah. Terus dia bilang pokoknya ini pertandingan kali ini harus ada yang tiduran lah di ring gitu. Maksudnya KO. Ternyata dia yang TKO. Kita lihat tuh statementnya seperti apa berikut ini. Coba kita lihat ya, Fedet. El Rumi menang karena bertarung, tidak menang karena duit. Iya, duit yang berkuasa. Jadi ada tudingan nih kayaknya El bayar deh gitu. Soalnya 2 tahun yang lalu kan banyak orang melihat kayaknya pukulan Jeffrey banyak yang masuk, kenapa yang menang El? Walaupun selisih nilainya sedikit gitu. Nah yang berikutnya ada lagi, kalau mau lihat Jeffrey menang ada di film. Yang berikutnya, bayar 30.000 nontonnya cuma 30 detik. Ini adalah yang kesel banget ya, karena dia udah subscribe apa segala macam, datang bayar mahal. Ternyata kok cuma 38 detik doang gitu. Yang berikutnya, gue nggak ngerti tinju bang. Di statement sesudah pertandingan itu Jeffrey bilang, aduh gue kayaknya udahlah deh, kayak dia nggak mau main tinju lagi. Kayaknya dia nggak ngerti dah ini boxing. Dia mau pindah MMA aja, mixed martial arts katanya gitu. Oke, kita tunggu Jeffrey Nicole. Yang berikutnya, kita lihat komentarnya. Bahas dendam tidak, tambah dendam iya. Karena kalah lagi ya. Yang berikutnya ada lagi, kalau jadi nggak pakai head guard apa nggak UGD itu Jeffrey gitu ya. Berikutnya, jagonya kalau lawan orang random di sosmed doang si Jeffrey ini. Ya karena beberapa waktu sebelumnya ketika Jeffrey lagi giat-giat latihan tinju gitu ya. Ada yang berselisih paham sedikit di sosial media X diajak tinju sama Jeffrey Nicole. Yang berikutnya ada lagi. 2 tahun yang akan datang, gue nggak ngerti sama MMA asli, waktunya silat sih katanya gitu. Oke. Nah ini kan banyak tudingan juga yang 2 tahun lalu juga banyak tudingan katanya wasitnya kayaknya dibayar sama Ahmad Dhani gitu ya. Tahun ini juga gitu. Nah ini postingan Maya dan Ahmad Dhani. Ini kompak kali ini mereka sama-sama mendukung anaknya tentu aja ya. Dari Maya ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Allah. Terima kasih untuk sudah mendoakan. Untuk Jeffrey Nicole katanya, kamu tetap terbaik. Makasih udah pakai headguardnya ya. You are the best, Jeff. Oke. Yang berikutnya ada lagi nih. Wasit selamatkan Jeffrey katanya gitu. Itu dia bikin.
Syifa Haju juga bikin postingan, dia tulisnya begini kalau Syifa Haju. Winners train, losers complain. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah pemenang itu latihan, dia mempersiapkan diri. Kalau orang yang losers itu atau yang selalu kalah itu dia komplain aja gitu. Dan yang menarik soal Syifa Haju 2 tahun yang lalu dia juga nonton pertandingan Elle sama Jeffrey Nicole, tapi dia waktu nonton si Syifa Haju masih sama yang iya. Tapi itu waktu sama itu pun dia udah belain Elle. Apalagi sekarang ya kan. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada Bang Fahmi Bahmid. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Verhoeven ini kini menjadi Beatrice Gina atau Erin pada 9 April kemarin. Andre yang menikah selama 18 tahun dengan Erin ini tolak majelis hakim karena tidak terbukti adanya perselisihan secara terus-menerus. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Fahmi Bahmid gitu loh. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ini kayak sibuk banget, banyak kasus yang ditangani oleh Bang Fahmi ya. Ini ada artikelnya, 2 kali ditolak Andre Taulani kembali menggugat cerai Erin Taulani. Dan gugatannya masuk di bulan April, sidangnya sudah berjalan termasuk di bulan Juli. Ya. Tapi Bang Fahmi baru dihubunginya di bulan Juli. Saya dihubungi di tanggal 18 Juli. Waktu itu gimana? Pada saat itu saya ditelepon sama Andre, dia minta tolong saya supaya backup pengacara yang ada. Saya bilang, saya mau bantu, tapi saya tidak ingin menghilangkan pengacara yang sudah ada. Oke. Artinya saya akan backup yang ada, nanti saya arahkan seperti apa. Saya keberatan dengan kalimat ditolak. Oh, ditolak. Tidak ada yang ditolak, gugatan ini tidak pernah ditolak. Yang benar? Gugatan ini tidak diterima karena memang ada peraturan Mahkamah Agung yang tidak dipenuhi di dalam perkara tahun 2024. Salah satu peraturan Mahkamah Agung, mohon maaf bukan peraturan, surat edaran Mahkamah Agung yang tidak dipenuhi oleh para pihak itu adalah harus berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Harus pisah tempat tinggal. Kalau itu tidak terpenuhi sampai mati pun Anda tidak bisa mengajukan perceraian. Ya, Ini baru perceraian ini 2024 bukan ditolak tapi tidak diterima karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya itu adalah belum berpisah tempat tinggal. Oke. Nah, kalau itu sudah berpisah tempat tinggal secara permanen selama 6 bulan, setelah 6 bulan 1 hari baru bisa diajukan permohonan. Cerai, oke. Jadi kalau ada kalimat ditolak, tidak benar. Jadi gugatannya tidak diterima karena ada persyaratan. Ada persyaratan yang belum terpenuhi tahun 2024. Bang, ini di luar kasusnya Andre Taulani ya. Aku mau nanya nih Bang. Ya. Karena kalau menurut aku, bukan menurut aku, sepengetahuan aku, istri itu kalau meninggalkan rumah ya itu, ya kalau untuk memenuhi syarat 6 bulan baru bisa mengajukan gugatan cerai, itu ada banyak resikonya tuh. Salah satunya adalah dia kehilangan asuh, bla 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 bla, kehilangan gonogin dan lain sebagainya karena dianggap meninggalkan rumah, meninggalkan tanggung jawabannya. Nah ini kalau dengan ada surat edaran MA Itu ini surat boleh edaran jadi pertentangan gitu. harus dilaksanakan. Jadi gini, Suami yang keluar berarti ya? gini ya, terserah mau suami keluar. Yang penting begini, Anda harus bisa membedakan antara cerai dan anak. Oh, oke. Antara cerai anak, cerai harta. Jadi yang krusial apa? Kalau cerai ya cerai, kita bahas dulu cerai. Yang dipersoalkan dalam surat edaran Mahkamah Agung itu adalah cerainya, bukan masalah anak. Anak itu ada di kompilasi hukum Islam, umur 12 tahun. Tapi syarat seseorang bisa mengajukan perceraian, ini yang banyak orang tidak paham dan ini yang menjadi orang semua tersesat. Oh, oke. Jadi syarat pertama kali untuk bisa mengajukan permohonan cerai itu harus pisah tempat tinggal. Tempat tinggal, kasur aja nggak apa-apa? Nggak bisa, boleh? tempat tinggal. Artinya Kamar dia nggak bisa? tidak bisa. Dia harus punya rumah di sini, dia tinggal di sana. Jadi tidak boleh ada tempat tinggal bersama. Mereka harus pisah tempat tinggal, bukan pisah tempat tidur, tapi pisah tempat tinggal. Dan itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu menjadi syarat mutlak. Oke, makanya minimal 6 bulan 1 hari. Setelah 6 bulan 1 hari baru bisa mengajukan permohonan. Oke. Nah, berarti kenapa yang diajukan ketiga ini ada sesuatu yang berbeda dong ya? Beda. Syarat sudah terpenuhi. Syarat sudah terpenuhi. Sudah Jadi pisah saya tempat tinggal selama 6 bulan. Sudah lebih dari 6 bulan. Jadi hampir setahun sudah pisah. Jadi saya hanya diminta sama Andre, Bang ini ada gini-gini. Oke Andre, saya mau bantu Anda, tapi saya tidak mau menghilangkan lawyer yang sudah ada. Saya akan backup lawyernya, dan ini sekarang sidang kemarin, pada sidang hari Senin yang lalu, itu terjadi persoalan yang sangat prinsip, di mana Andre keberatan anaknya dibawa dalam konflik ini. Oke, tapi sebelum kita bahas mengenai kehadiran anak gitu, menurut undang-undang kan sebetulnya apakah sebenarnya nggak apa-apa atau nggak, karena batas usianya sudah memenuhi aturan undang-undang atau gimana. Tapi kita mau lihat lagi flashback sedikit pernyataan Humas Tiga Raksa pada November 2024 yang ketika itu pihak pengadilan tadi kalau menurut Bang Fahmi adalah tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Andre Taulani berikut ini.
Tadi itu sebuah pertanda sebenarnya, flow in the dark. Karena itu podcast tahun yang lalu. Enggak, ini yang menjadi pertanyaan. Ini kan kemarin alasan, dan mungkin banyak alasan perceraian diajukan oleh banyak orang adalah pertengkaran, perselisihan. Apakah ini juga masih menjadi salah satu alasan gugatan Sebetulnya sekarang? apa yang disampaikan itu adalah informasi yang kurang pas ya. Sebetulnya persoalannya simpel. Ada persyaratan surat edaran Mahkamah yang tidak terpenuhi sehingga Itu aja. gugatan itu tidak dapat terima. Sehingga kalau dinyatakan ditolak, kalau sudah ditolak tidak bisa mengajukan gugatan lagi. Jadi Oh. bisa. Jadi kita sekarang jangan kembali ke belakang. Yang ke depan, yang di depan itu di hadapan majelis hakim. Saya mau cerai Yang Mulia. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga saya. Ini Oke. rumah tangga saya sudah seperti neraka. Dan itu aja. Oke, jadi istilahnya salah ya, bukan ditolak tapi tidak diterima. Karena kalau pakai istilah ditolak, artinya tidak bisa mengajukan Tidak lagi. bisa mengajukan Tapi lagi. kalau tidak diterima, artinya bisa mengajukan lagi Dan itu dengan diajukan kembali. dalil yang sudah dipenuhi. Salah satunya adalah tadi 6 bulan tidak tinggal Sudah 1 tahun. sudah lebih ya 6 bulan Dan lebih kalau 6 bulan sudah lebih. Persyaratannya minimal 6 bulan. Oke, nah ini kembali ke masalah anak-anaknya, ada videonya ketika anak-anak itu dihadirkan oleh pihak tergugat yaitu Erin begitu ya. Karena Andre tidak setuju anak-anak dilibatkan sebagai saksi dalam gugatan perceraian. Kita lihat yang berikut. Bang Fahmi, ini kan usianya kalau secara undang-undang usianya tidak menyalahi. 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 Tidak ada satupun anak boleh masuk dalam konflik rumah tangga. Oke. Dan itu tidak dibenarkan. Kecuali Tidak dibenarkan, titik. Sudah tidak ada lagi. Tidak boleh jadi saksi apapun dalam konflik rumah tangga. Anak jangan suruh berantem dengan orang tuanya. Oh, iya, Ini yang membawa anak di persidangan ini nggak punya hati nurani. Oke. Berarti dia nggak ngerti hukum. Oke. Menghancurkan anak suruh berantem sama orang tuanya itu orang yang tidak punya hati. Nggak boleh ini seperti ini. Dan itu langsung hakim marah. Oke. Hakim yang marah, bukan Andre marah, hakim Oh. juga marah. Saya keluarkan mereka semua dari ruangan sidang ini. 2 orang dikeluarkan. Walaupun tujuannya adalah menunjukkan bahwa rumah tangga orang tuanya baik-baik saja. Tidak ada rumah tangga baik-baik. Kalau rumah tangga baik-baik tidak ada diajukan di pengadilan. Iya. Kalau sudah masuk di pengadilan berarti rumah tangganya itu berantakan. Sabar bang. Bukan saya yang bawa anaknya bang. Karena harus paham, pada saat masalah masuk di pengadilan berarti itu problem. Oke. Bukan orang yang lagi santai di pengadilan itu, orang yang lagi berantem di pengadilan itu. Bang Fahmi, ini sepengetahuan aku ya, ketika mengajukan saksi bukannya pengadilan harusnya sudah tahu siapa saksi akan diajukan gitu. Bukan, pengadilan nggak ada urusan siapa yang Enggak, diajukan. pada saat pengadilan Nggak tahu, Bukannya tiba-tiba orang pihak datang bawa saksi. Oh, itu tiba-tiba. Tiba-tiba dia bawa anak 2 datang. Pengadilan Begitu nggak tahu. ditanya, Anda siapa? Saya anaknya Andre. Ya diusir sama hakim. Silakan Anda keluar, Anda nggak punya hak. Bukannya harusnya daftar dulu nih. Nanti Enggak, kamu itu lain ngajuin kalau saksi yang siapa? lain. Oh, Kalau ini. saksi yang lain. Jadi artinya begini. Ini ujuk-ujuk datang gitu. Saya tidak menyalahkan daripada pihak, tapi orang yang membawa ini orang yang tidak ngerti hukum, orang yang tidak punya hati. Bagaimana seorang anak suruh berantem sama ayahnya? Otaknya di mana? Nggak boleh seperti ini. Anak itu jangan disuruh berantem, jangan dilibatkan. Anda mau rumah tangga silakan Anda ribut-ribut saja. Tapi anak udah biarin dia punya hak Saya setuju masing-masing. sih sama Mas Fahmi. Jangan. Dan memang nggak boleh. Artinya itu yang memutuskan Andre keberatan. Hakim juga keberatan. Oke. Akhirnya disuruh keluar semua. Lah, tapi ya itu tadi ya, setahu saya nih. Beda-beda. Kasus lain beda. Kalau kasus-kasus lain beda. Kasus perceraian juga. Nggak bisa. Kan bukannya pengacaranya harusnya nih, kalau pengacara nanya, oke ibu mau ngajuin saksi siapa? Disebutin kan, ini siapa? Yang boleh semenda. Kutuk. Keluarga garis semenda. Garis semenda itu kemenakan, sepupu. Anak itu nggak boleh. Anak nggak boleh. Oke. Anak tidak boleh ikut konflik, anak tidak boleh berpihak, anak juga tidak boleh harus berantem dengan salah satu orang Enggak, yang tuanya. menjadi pertanyaan saya, kok bisa pengadilan nggak tahu gitu? Ya, Bukannya nggak ada urusan pengadilan siapa. Memang pengadilan kewajiban untuk bukannya ada di verifikasi. daftarnya, Tidak ada daftar acara yang ini datang, akan tata siapa. lawyernya datang bawa saksi, begitu saksinya siapa kasih KTP, baru dilihat siapa ini. Oh, Anda anaknya, ya nggak boleh Anda datang di sini, Anda silakan keluar. Langsung diputuskan oleh hakim sesuai dengan aturan. Artinya begini, sebagai seorang yang ngerti hukum, saya tidak perlu mengajari orang masalah hukum. Ini urusan hukum yang tidak perlu belajar lagi. Jangan anak dibentur-benturkan dengan orang tuanya dalam konflik. Walaupun perceraian. tujuannya adalah Tidak ada untuk tujuan baik, Pak. menyatukan. Kalau anak dibenturkan sama orang tuanya, tujuannya tidak baik. Tujuannya jahat. Oke. Bang Fahmi yakin banget bahwa ini tujuannya adalah membenturkan. Membenturkan. Bagaimana untuk seorang mendamaikan. anak disuruh menjadi saksi melawan ayahnya? Benturkan nggak? Membenturkan kan? Anak bersaksi tentang ayahnya. Itu membenturkan anak tersebut kepada ayah. Oke.
nggak boleh ikut-ikut. Oke. Bapak ibu berantem suruh berantem, saya tidak tahu mereka punya urusan pribadi. Dan dia harus hormat kepada orang tuanya, hormat kepada ibunya, hormat kepada ayahnya, tunduk, hormati, cium tangan bapak ibu. Itu adalah fungsi seorang anak, bukan fungsi masuk pengadilan memberikan kesaksian. Oke. Jadi menurut Bang Fahmi gitu ya, yang membedakan gugatan yang ketiga kali ini gitu ya, adalah ada salah satu unsur yang terpenuhi. Yeah. Walaupun kemarin hakim alasannya adalah ini tidak melihat ada pertengkaran yang terus-menerus gitu. Hakim mungkin nggak sampai ke sana, hakimnya itu salah baca. Mohon maaf, saya anggap dia salah membaca putusan, karena di dalam putusan tersebut nggak ada kaitannya. Kaitannya dengan surat edaran Mahkamah Agung memang tidak terpenuhi. Bukan karena pertengkarannya? Belum sampai ke sana, karena sampai tidak. Yang pertama, yang kedua saya tidak tahu. Yang pertama itu tidak terpenuhi persyaratan bisa 6 bulan, karena itu adalah surat edaran yang harus dilaksanakan di seluruh Republik Indonesia oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Syarat seseorang untuk mengajukan perceraian minimal harus pisah tempat tinggal, bukan pisah tempat tidur ya, pisah tempat tinggal, artinya rumahnya di sana, sendiri-sendiri. Minimal 6 bulan. Oke, baiklah. Ini tidak ada keinginan dari pihak Andre untuk mencari jalan damai, bulat dia untuk berpisah? Sudah disampaikan di hadapan majelis hakim, seingat saya sidang yang sebelum ini ya, sidang kemarin sebelumnya dia ngomong, saya mau berbicara ya Mulia. Saya demi Allah saya nyatakan saya mau cerai. Saya sudah tidak sanggup lagi dan saya mau cerai, dan saya sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua saya, dapat persetujuan dari saudara saya. Ini harus diakhiri adalah supaya penderitaan tidak lagi berkepanjangan membuat saya menderita. Oh, dia oke. Walaupun pihak istri dan anak-anaknya tidak setuju terhadap perpisahan ini, kita nggak itu nyampurin tidak anak-anak. menjadi bagian pertimbangan. Kita nggak ada urusan anak-anak tidak masuk di dalam persoalan. Walaupun istrinya tidak setuju terhadap perceraian. Tidak bisa. Memang rumah tangga itu sengketa batin, bukan sengketa harta. Kalau sengketa harta silakan Anda keberatan, rumah Anda dieksekusi. Tapi kalau sengketa batin, yang punya hak yang punya batin. Gitu. Kalau batinnya sudah tidak bisa dipersatukan, tidak ada yang bisa memaksa. Kalau ternyata hakim memutuskan, oke coba lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Mediasinya udah gagal. Oh, mediasi juga gagal. Jadi ini jalan pengadilan adalah... Ini hanya sidang terkait dengan kompetensi relatif. Supaya paham kenapa ini berlarut-larut, mereka keberatan perkara tersebut ada di 3 raksa. Itu. Keberatan ada di 3 raksa. 3 raksa itu adalah pengadilan agama yang mewilayahi pengadilan agama di Tangerang. Ya. Mereka keberatan karena gugatan tersebut diajukan di pengadilan agama 3 raksa oleh Andre, oleh pengacaranya Andre sebelumnya. Itulah yang jadi problem, sehingga sekarang sekarang diuji nih. Apakah pengadilan 3 raksa berwenang atau tidak memeriksa perkara ini? Itu dulu. Kita belum berbicara yang lain-lain. Belum berbicara perselisihan, belum berbicara yang lain. Tapi itu dulu. Kalau nanti pengadilan agama menyatakan saya berwenang, perkara ini lanjut. Baru diperiksa materinya. Masih panjang ya? Masih panjang. Tapi kalau misalnya pengadilan agama menyatakan tidak berwenang, close. Baru kita berpikir perkara ini kemana. Jadi ada kemungkinan kalau tidak berwenang ternyata bisa pindah lagi. Pindah ke pengadilan agama. Karena gini, Andre itu punya rumah banyak. Oh, oke. Ya, jadi kalau orang punya rumah banyak, nah ini menjadi problem. Nah, tapi identitas kependudukan yang dinamakan administrasi kependudukan itu adalah KTP. KTP-nya adalah di Tangerang dan masuk di wilayah hukum pengadilan agama 3 raksa. Mas Fahmi, terima kasih banyak atas informasinya. Ini bukan cuma masalah Andre aja ya, mungkin kita dapat masukan baru mengenai serba-serbi gugatan perceraian gitu. Tapi ya yang terbaik lah, kalau buat saya sih yang terbaik buat anak-anaknya. Ya. Oke, baik Mas Fahmi, berikut masih ada bintang. Jangan buru-buru kemana-mana. Tidak keburu, pegang HP aja. Jangan emosi. Tarik nafas, oke, keluar nafas. Kita berikut ada pasangan. Ini mudah-mudahan pasangan ini langgeng terus ya. Ini insya Allah memasuki pernikahan usia ke-19 tahun. Ada Tika dan Arif. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Extravaganza tahun 2004 dan pernah menjadi penyiar ini menikah dengan Arif Lut Handoko atau Buta tahun 2006 dan dikaruniai 2 putri. Orang mengucapkan I love you, namun kerap menunjukkan cinta melalui perbuatan selama 19 tahun pernikahan. Divonis menderita diabetes tipe 1 sejak usia 9 tahun hingga sempat dirawat di ruang ICU selama 5 hari. Bagaimana cara Tika dan suami mengajarkan pola hidup sehat kepada sang anak? Tika dan Mas Arif. Gue langsung aku Ikutan ya. Perhatiin Viti tadi, dari kurus gemuk. Gini ya, ya memang kita lah kehidupan seperti itu ya. Seperti juga kehidupan pernikahan, ada begini, ada begini, ada begini. Karena itu saatnya kita masukkan pasangan ini ke dalam ruang gelar perkara.
Oke, Tika dan Mas Arin memasuki 19 tahun ya, insya Allah ya. Silakan, mungkin masih ada unek-unek yang mau disampaikan, misalnya. Panggilannya apa sih? Bapak. Oh, Bapak, stop kebiasaan ini Pak, kurang-kurangin kebiasaan ini. Dan nih, Bu, stop kebiasaan ini, oke? Siap, kita Oke. mulai dari sekarang. Silakan Bu. Bapak, stop ngentutin aku dan pura-pura nggak ngaku. Udah tahu ya? Udah tahu. Kan hafal baunya ya. Iya. Silakan Pak. Stop main game. Stop aja. Aku lagi dihukum nih, nggak boleh main Nggak boleh game. pegang handphone ya. Stop. Stop. Apa ya, dia tuh nggak pernah ngelarang-larang aneh-aneh sih. Stop melakukan sesuatu harus sempurna. Perfeksionis ya. Stop maraton Netflix. Stop. Stop ngelarang aku kalau lagi enak-enaknya makan. Terakhir. Apa lagi ya? Apa ya? Kita nggak pernah ngelarang. Iya sih, dia tuh nggak pernah ngelarang-larang. Ya cuman yang dua itu yang dia harus larang. Bapak kan mungkin nggak pernah ngelarang tuh, nggak pernah mengutarakan. Tapi Mungkin. dalam hati ada banyak ya Pak ya. Ibu main game apa sih? Roblox ya? Enggak. Apa? Candy Crush. Itulah, Ya. Candy Crush sudah lewat. Sekarang tuh lagi senang makeover gitu, Ya, gitu. Terus ampun. nyatu-nyatuin barang yang gitu-gitu. Ibu kemakan iklan pada Iya, saat main itu. bener. Ya, oke baiklah. Lupa Ini- waktu. Nah, ini pasangan lucu ya, love language ya. Katanya Bapak itu nggak pernah ngomong I love you 3 kata itu nggak pernah. 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 Bukan nggak pernah. Oh, Cuman pernah. nggak sering. Ya, dari 19 tahun kayak bisa dihitung 10 jari juga nggak habis. Nggak gitu. habis juga ya, tapi tetap romantis ya. Buktinya pernah bikin video-video seperti yang berikut ini.